Selamat senja dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh pemirsa Ansor Pucak Wanginet dimanapun kalian berada. Pada sore hari ini saya Abdul Hadi akan membawakan dan memandu bincang-bincang nganu ngabuburit ala NU edisi ke-6 ini. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Ansor Pucak Wanginet telah menyaksikan nganu maupun nganan. Adapun nganu dan nganan ini diinisiasi oleh anak-anak muda Ansor di Pucak Wangi. Semoga memberikan kita semua kemanfaatannya. Amin. Dan ini merupakan tahun keempat, semoga bisa berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang. Pada sore kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, yakni soal Nestapa, Sungai Juana, dan banjir tiada akhir. Telah bergabung bersama kita Mas Ari Subekti. Beliau ini merupakan juru bicara dari Jambi Sawan, Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juana. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Perjalanan dari Jakanan ke sini tadi lancar ya? Lumayan. Jadi perkiraan saya paling ya sekitar 20-25 menit nyampe. Ternyata tidak tahu yang di pertigaan Gelonggong itu macet parah. Macet parah, Ya, Mas. jadi ada beberapa pembangunan jalan itu yang akhirnya pas sore orang pulang kerja jadi nunggu macet sampai sekitar 1 kilometer. Jadi ya agak terkendala di situ. Macet ya, Mas, tapi tidak banjir seperti yang kemarin-kemarin ya? Bukan, jadi kali ini bukan disebabkan banjir, tapi ya disebabkan oleh jalan yang rusak. Oke, Mas Ari ini dari Jambi Sawan. Mungkin banyak dari pemirsa Ansor Pucak Wangi yang belum tahu apa itu Jambi Sawan. Mungkin Mas Ari bisa menjelaskan Jambi Sawan itu apa, kapan berdiri, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Jambi Sawan ini. Monggo tempat dan waktu saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya manggilnya apa ya? Mas atau Kang Dul saja. Kang Dul saja lebih akrab gitu kan. Lebih apa ya? Lebih nganu nih. Jadi nganu. lebih nganu. Jadi apa namanya? Terima kasih Kang Dul. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang Jambi Sawan, yaitu Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juana. Itu diinisiasi atau dibentuk tahun 2010, tepatnya tanggal 20 Mei. Jadi kita waktu itu memang diskusi-diskusi sebelumnya mengerucut bahwa kita paskan dengan Hari Kebangkitan Bangsa, artinya tanggal 20 Mei, momen itu kita ambil untuk menjadi berdirinya Jambi Sawan. Jadi Jambi Sawan itu merupakan bukan suatu organisasi yang murni begitu ya. Jadi hanya semacam jaringan dari teman-teman atau masyarakat yang berada di sepanjang Kali Juana, kemudian membentuk semacam komunikasi. Jadi ya semacam ajang silaturahmi sebetulnya. Ajang silaturahmi menyuarakan apa-apa saja, baik kehidupan yang positif maupun yang negatif terkait Kali Juana. Tetapi dalam perkembangannya kami tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di luar yang tidak berada di sepanjang Kali Juana, tetapi punya kepedulian terhadap isu lingkungan khususnya sungai, kemudian ya bergabung dengan kami. Artinya kita membangun pas dulurannya itu juga dengan bukan hanya teman-teman di sepanjang sungai, tetapi terhadap semua masyarakat, semua teman yang mempunyai kerentek yang sama terhadap isu lingkungan, terutama sungai. Oh iya, Mas, beberapa bulan yang lalu juga kita kan kolaborasi ya sama teman-teman dari lintas agama, dari Bamak, kemudian dari Banser juga. Kalau saya sendiri waktu itu mewakili Wanameru. Oh gitu ya. Jadi kita membuat acara bersih-bersih kali, mungkin efek atau perubahannya tidak banyak, tapi ini soal keberpihakan kita terhadap kelanjutan lingkungan sih.
Mungkin itu. Betul ya Mas. Jadi tapi saya melihatnya berbeda. Artinya dampaknya bukan hanya sedikit, saya kira banyak. 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 Alhamdulillah. Jadi ketika saya selalu mengamati ya, ketika pagi itu saya selalu mengamati di samping rumah saya itu melihat jembatan Sampang itu kan ya tidak begitu jauh. Jadi terlihat jelas gitu loh. Ketika orang membuang sampah dari atas jembatan itu sebelumnya sangat banyak. Tetapi ketika kita mengadakan kegiatan itu dan beberapa tulisan-tulisan yang tentang isu lingkungan itu ternyata juga entah mereka agak takut, entah mereka Ewoh lah. tapi ternyata jauh berkurang orang-orang yang membuang sampah itu. Meskipun saat ini karena tulisannya juga sudah rusak dan mungkin isunya sudah dilupakan, mulai ada lagi orang yang berhenti kemudian membuang sampah dari alas sungai. Oke, seperti kita tahu bahwa setiap musim hujan, beberapa daerah di Pati itu dilanda banjir. Tidak perlu berhari-hari hujan, namun kadang hujan deras selama sehari atau semalam saja itu bisa mengakibatkan sebuah daerah itu bisa lumpuh. Ini kan tentu mengakibatkan kerugian yang banyak. Mungkin jalan-jalan tidak bisa diakses, kemudian sekolah-sekolah ditutup, terus orang-orang tidak bisa bekerja. Ini kan menimbulkan kerugian yang banyak sekali, Mas. Nah, kita lihat, ini bisa langsung kita lihat pada area Sampang yang kemarin itu kan banjir sampai ketinggian berapa sih, Mas? Sampai di jalan itu sampai ketinggian sekitar 60 cm. 60 cm. Dan ini cukup untuk mobil tidak bisa jalan. Tidak bisa lewat, ya. Cukup menutup akses jalan dari wilayah yang menuju ke selatan. Kemudian itu ditambah lagi perbaikan jembatan Juwana dan Sampang ini menjadi jalan alternatif. Kemudian pada saat itu saya berkunjung saat banjir juga, itu Masya Allah macetnya luar biasa dan sepanjang Pantura juga jalan alternatif itu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa parah sih banjir yang kita alami saat ini itu? Begini. Terutama soal Sungai Juwana. Iya. Jadi kalau melihat kecenderungannya, Mas ya, artinya saya mengamati beberapa banjir yang terjadi mungkin beberapa tahun sebelumnya, 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Artinya intensitasnya sebetulnya hampir sama. Jadi ketinggian air yang meluap dari Sungai Juwana itu sebetulnya hampir sama. Tetapi perbedaan yang sangat mencolok bahwa kalau dulu itu banjir airnya itu cepat hilang, tetapi yang sekarang tidak. Jadi kan bisa bayangkan sampai hari ini, artinya sudah mulai bulan Januari, awal Januari, Februari, Maret sampai awal 4 bulan ini, ya? 4 bulan jalan. Ternyata air di wilayah pertanian itu masih menggenang. Artinya pertanian jelas sangat-sangat tidak bisa dilakukan untuk entah untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Saya prediksi masih belum bisa dilakukan kalau kondisinya seperti ini. Itu yang menjadi perbedaan antara banjir-banjir sebelumnya dengan banjir saat ini. Meskipun secara intensitas sama. Tapi air susah surut ya, Mas? Iya. Nah, setelah lahan pertanian ini tenggelam, kemudian para petani ini mata pencariannya kan hilang. Betul. Kemudian pada kemana ini, Mas? Ya, itu yang kearifan lokal itu kadang-kadang kan nggak bisa nggak bisa dihitung secara matematis, Mas. Okay. Artinya Gusti Allah itu kalau ngendikan 1 dikurangi 1 kan mungkin hasilnya malah 10 kan gitu. Belum tentu, artinya itu kadang-kadang itu juga membuat kami berpikir, artinya meskipun mereka tidak bekerja selama berbulan-bulan, tetapi faktanya mereka masih tetap dapat hidup, masih tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang kalau masyarakat kecil itu kan yang penting obah, istilahnya kan begitu. Ora obah, ora mamah. Ora obah, ora mamah. Artinya itu bagian dari filosofi yang memang mereka jaga. Ya macam-macam, ada yang mencari ikan, ada yang buruh tani di luar daerah, mungkin ada yang, tetapi memang selama ini masih bisa
mencukupi kebutuhannya meskipun jauh ketika dibandingkan kondisi normal. Yang kami lihat juga artinya peran banyak pihak itu sangat minim, terutama pemerintah ya, artinya bagaimana mereka minimal mereka mendekatlah kepada teman-teman kepada masyarakatnya yang menjadi korban banjir. Ternyata selama ini tidak, artinya wes orang kayak bantuan nyedak ae ora gitu loh. Artinya ini kan menjadi sesuatu yang seolah-olah kita nggak punya pemerintah, itu nggak ada gunanya pemerintah itu kan, seperti itu. Kita melihatnya seperti itu. Tapi dari pemerintah bukankah sudah ada asuransi pertanian, Mas? Seberapa efektifkah ini bekerja, Mas? Ya, mungkin jenengan bisa jelaskan iya. itu. Saya nggak mengetahui secara detail, Mas ya. Cuman saya hanya melihat di lapangan teman-teman petani itu ternyata ketika mereka butuh bibit itu ternyata juga nggak ada bantuan bibit. Kemudian ada cerita teman dari desa sebelah juga itu ternyata ada bantuan bibit, tetapi kalau kemudian dibagi kepada para petani juga percuma karena jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini malah bisa menyebabkan kisruh antar warga juga ya? Betul, jadi susah kemudian panitianya atau pemerintah desanya atau kelompok taninya menjadi repot ketika sesuatu terjadi seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa saya berpikir ya untuk banjir kali ini pemerintah memang banjir di sepanjang Kali Juwana pemerintah kurang hadir di tengah masyarakat. Entah itu disebabkan karena sebelum banjir di Sungai Juwana ini terjadi beberapa bencana yang juga menyita energi dan sumber daya, mungkin saya nggak tahu. Mungkin atau dianggap sudah biasa, atau pasti kuat lah. Biasa, ya pasti Allah. Tanpa pemerintah kita sudah kuat. Ya. Kemudian bicara soal penyebabnya, Mas. Ya. Kebanyakan dari kita itu kan taunya penyebab banjir ini kan hanya soal ketidakdisiplinan kita terhadap membuang sampah lah. Padahal kan ada banyak sekali penyebabnya ya, termasuk pendangkalan kali. Sedimentasi ini kan berasal dari hulu tentunya kan. Nah, jenengan bisa jelaskan soal banyak penyebab ya tentunya. Ini apa saja sih, Mas? Kalau saya penyebabnya yang paling analisa saya secara pribadi ini, Mas. Jadi saya melihat fenomena ini penyebabnya sebetulnya kenapa saya tadi di awal dikatakan bahwa banjir ini memang berbeda dengan banjir-banjir sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu cepat surut dan aktivitas bisa berjalan lagi, yang sekarang kan sangat lama. Ya penyebabnya yang paling utama saya anggap kebijakan pemerintah. Artinya kebijakan pembangunan yang tidak islami saya pikir. Kalau meskipun saya NU, Mas, cuman saya bukan orang yang pintar ngaji. Jadi saya hanya tahu-tahu cerita-cerita, ternyata katanya itu kan kalau misalkan orang Islam itu kan nggak boleh serakah ya, Mas. Betul sekali. Artinya ketika membangun suatu rumah lah misalnya ya, yang penting wis cukup ya wis, tidak usah terlalu mewah, harus pilar besar dan saya melihat kebijakan pembangunan yang ada di sepanjang Kali Juwana itu tidak berpihak pada masyarakat kecil. Artinya pembangunannya sangat brutal ya? Sangat brutal. Jadi jangan coba bayangkan jalan Sampang ke Gelonggong itu kan. Yang jalan itu memang secara ekonomi membuka akses ekonomi yang sangat besar. Tetapi siapa yang diuntungkan? Orang bisnis, kemudian pengusaha, orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan. Tetapi petani bayangkan, petani sama saja, bahkan petani menjadi korban karena dari hasil pembangunan itu kondisi lahan pertanian mereka menjadi terdampak. Mereka ketika panen jual gabah ya tetap murah, gitu kan? Yang untung tetap orang yang pedagangnya, orang yang pebisnisnya, karena jalan itu kemudian bagus, mereka lebih cepat kan menjual. Yang diuntungkan yang punya modal. Yang diuntungkan pemodal sebetulnya. Itu yang saya melihat ketidakperpihakan pemerintah terhadap dalam sektor pembangunan, sehingga saya anggap ini menjadi penyebab paling utama banjir di Sungai Juwana. Itu salah satu contoh. Kemudian pembangunan pabrik-pabrik.
pembangunan pabrik-pabrik di sepanjang Pantura Pati Juwana yang kemudian bermuara ke Sungai Juwana itu hampir masif dilakukan. Daerah-daerah yang dulunya lahan tambak, lahan pertanian, kemudian yang ketika banjir itu logika sederhana saja bisa digunakan, bisa ditempati oleh air yang meluber dari Sungai Juwana, menempati lahan pertanian, menempati lahan tambak. Tetapi ketika kemudian ditimbun semua, jangan coba bayangkan, air akan mencari tempat yang sepakat saya. Ini menurut yang ditulis Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Pos itu. Ya. Ini kan Jalan Pantura dulunya kan memang rawa-rawa, Mas. Betul. Jadi memang dialihfungsikan, ditimbun menjadi Jalan Pantura ini. Betul. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini kan tentu akan membuka potensi bisnis yang luar biasa kan. Jadilah ditimbun sampai saat ini kita bisa lihat pabrik-pabrik tumbuh subur. Seharusnya ini kan memang tempatnya air, tapi itu. Artinya tetapi begini, kalau kemudian pemerintah benar-benar bisa menjaga kebijakan yang berpihak, kebijakan yang Islami lah saya bilang gitu, itu saya pikir dampaknya tidak separah itu. Semua orang tahu bahwa wilayah Pati Juwana Kudus itu kan kalau ngomong soal tata ruang itu kan merupakan wilayah das, daerah aliran sungai das Juwana. Itu dari dulu sampai saat ini ketika diciptakan oleh Allah bentuknya ya cekungan, bentuknya memang seperti mangkok. Artinya kalau ngomong tidak bisa banjir itu ya bohong besar gitu, pasti banjir karena bentuknya cekungan. Nah, bagaimana kemudian pemerintah dan pihak-pihak yang punya kuasa itu mengelola ini menjadi semua pembangunan, semua kebijakan pembangunan itu harapan kami mempunyai analisa risiko bencana. Mereka sejak lahir, mungkin mbah-mbahnya mereka, Pak pejabat itu sejak kita kawin dulu ya ada banjir kan gitu. Artinya secara goblok itu kan orang bisa berpikir, wah tiap tahun banjir. Oke lah, berarti anggaran dana untuk pos penanganan banjir sekian kan sebetulnya sudah jelas gitu loh. Artinya ya bagaimana mereka keberpihakan teman-teman pejabat, teman-teman membuat kebijakan itu dilakukan sehingga memang benar-benar pembangunan yang dilakukan harus ada analisa risiko bencana. Begitu. Mungkin kan kali itu kan ada batasnya ya. Daerah aliran sungai itu kan berapa sih Mas ukurannya yang ideal untuk itu? Oke, kalau mungkin agak berbeda dan Mas. Kalau ukuran saat ini berapa sih? Kalau kali Juwana itu berbeda dengan daerah aliran sungai. Kalau daerah aliran sungai itu mencakup semua dari wilayah Kendeng, Muria itu jadi satu. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa daerah aliran sungai ya daerah hanya sepanjang sungai, kali itu. Bukan semua. Jadi semua wilayah yang meliputi Kendeng, Muria dan sungai, anak-anak sungai yang mengarah ke Sungai Juwana. Lah, muaranya memang Sungai Juwana. Artinya kalau cerita mbah saya sih sungai itu dulu sangat lebar. Ketika saya kecil pun saya kan juga sering bermain di sungai gitu kan. Berenang itu memang serasa jauh, tapi sekarang itu kayak seberang ketok gitu loh. Artinya memang ada penyempitan sungai yang sangat masif terjadi akibat sedimentasi. Jadi kalau dulu ceritanya mbak saya itu sungai itu 100 meter lebarnya. Iya, karena bisa dilihat buktinya apa? Buktinya bahwa ketika jembatan Juwana itu belum dibongkarkan, jembatan itu ya sesuai dengan sungai, sesuai dengan muka air. Artinya kalau jembatan itu panjangnya 100 meter, artinya kan sungainya 100 meter. Gitu, logikanya sederhana sekali sebetulnya. Jadi itu, tapi sekarang sudah mulai menyempit juga menjadi dangkal. Itu yang menjadi problem. Kemudian secara geografis juga ini kan Pati terletak berupa cekungan ya. Yang di utara ada Pegunungan Muria, kemudian di selatan Pegunungan Kendeng. Nah, kita bisa lihat di Pegunungan Kendeng juga ada alih fungsi lahan yang luar biasa dari
asalnya pohon-pohon besar kemudian menjadi tanaman semusim, kita sebut saja ketela lah ya. Dan kemudian di Kendeng itu kan apa ya, tambang ini kan meskipun semen tidak berhasil, tapi kan ada galian-galian yang kecil-kecil ini kan, tapi terus masif ini kan lumayan merusak, Mas. Ya itu saya melihatnya itu juga faktor penyebab sungai itu menjadi cepat dangkal. Jadi Sungai Juwana maksud saya. Jadi kalau dulu itu ketika saya masih sekitar SMP SMA, saya melihat aliran sungai dari anak sungai yang mengalir ke Sungai Juwana itu enggak keruh, Mas. Artinya itu bening. Jadi itu baik gitu loh, bening. Tetapi akhir-akhir ini saat ini kita kalau hujan kita lihat kan air yang masuk ke badan Sungai Juwana itu kan dari anak-anak sungai itu kan lumpur, sampah, baik sampah rumah tangga, sampah pertanian, sembarang lah. Artinya itu masuk ke Sungai Juwana itu yang menjadikan faktor. Tetapi kalau ngomong soal di wilayah selatan ada penambangan galian C meskipun kecil-kecilan kan, kemudian di wilayah utara ada alih fungsi lahan menjadi menjadi tanaman musim macam-macam, itu kan secara kasat mata sebetulnya bisa dilihat. Kalau yang mempunyai kewenangan itu mau, sebetulnya kan bisa saja ditindak secara hukum kan gitu. Nyoto-nyoto ketok gitu, nyoto-nyoto merusak, tinggal kamu punya izin atau enggak. Kalau misalkan punya izin ya izinnya dihentikan gitu kan. Kalau analisanya baik kan gitu kan. Tetapi kan ternyata dibiarkan. Makanya tadi di awal kita diskusi bahwa seolah-olah kita itu nggak punya pemerintah gitu kan. Kita itu dibiarkan maksudnya kan. Artinya itu semua tahu, semua semua orang melihat bahwa yang namanya tambang itu yang merusak. Orang goblok pun tahu kan gitu kan. Kemudian yang namanya hutan kemudian ditebang diganti tanaman semusim, ya pasti longsor gitu kan, pasti nggak bisa menyimpan air. Semua dari kecil, dari SD kita diajari itu, Mas, tetapi ya itu ternyata nggak dilakukan itu ya. Setelah hujan air tidak bisa meresap, kemudian air ini hanya ada di permukaan, kemudian langsung turun mencari dataran yang lebih rendah bareng bersama lumpur tadi. Betul. Nah, lumpur ini menyebabkan sedimentasi. Betul. Yang pemerintah sering buang-buang anggaran di sini. Betul, ya itu. Sekarang jadi makanya itu sekarang itu semua usulan dari pemerintah baik tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten itu kan, misalkan di usulan-usulan rembuk desa itu kan biasanya pengerukan sungai. Terus itu, tetapi tidak menyelesaikan masalah di hulu. Akar permasalahannya mereka nggak selesaikan. Tetapi mungkin untungnya gitu, Mas, gampang gitu kan. Pendekatannya secara proyek ya. Pendekatannya secara proyek, dapat uang, kita kerjakan, selesai, dilaporkan, selesai gitu kan. Sesok wes lebek lumpur sana gitu. Kalau saya lihat selama ini juga kan ada dari BBWS yang di bawah PU ya. Betul. Kemudian ada yang di bawah perhutani itu apa? Yang BPDAS. BPDAS itu kan juga kalau saya lihat ini kan proyek-proyeknya tidak ada orkestra atau suatu kesatuan kan. Tapi mereka ini pendekatannya proyek. Betul. Mereka jalan sendiri-sendiri. Nah, ada yang garap di sini, kemudian di sini, tapi tidak berkesinambungan. Jadi sini dikeruk, tapi di atas tetap hulunya rusak. Ya sama saja, buang-buang anggaran sih menurut saya. Betul, Mas. Saat ini itu juga di Sungai Juwana kan sedang ada proyek nasional tentang bendung karet. Bendungan karet. Ya. Jadi Sungai Juwana itu mau dibendung karet. Ketika musim kemarau itu fungsinya menghambat intrusi air laut, supaya air laut itu tidak mengarah ke hulu naik ya, sehingga pertanian itu tidak bisa dilakukan, tidak terkena air asin itu. Jadi sampai saat ini masih dikerjakan. Tetapi yaitu tadi yang pertama, seolah-olah mereka kerjanya ya
betul Kang Dul tadi ngertikan bahwa ini tanpa orkestra, jadi tidak dikemas dalam orkestra yang baik ya akhirnya begitu. Buang-buang anggaran saja. Iya, yang apa namanya? Nggak ada sensor ya. Jadi begitu. Yang apa namanya BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai itu juga seolah-olah koordinasi dengan kabupaten, ya tidak. Artinya banyak masyarakat yang tidak tahu sebetulnya ini proyek apa gitu, proyek bendung karet itu. Jenengan coba bayangkan saat belum ada bendung karet saja, air itu nggak bisa mengalir ketika banjir ini. Secara logika goblok saja gitu loh. Ketika kemudian bendung karet itu jadi, meskipun mereka bilang bahwa ketika musim penghujan bisa dikempeskan, tetapi kan tetap membendung secara aliran air tetap tidak bisa jalan secara los lah gitu. Bayangkan nanti akan sampai kapan kemudian air yang di persawahan itu berikutnya. Padahal ini ditargetkan 2 tahun proyek ini selesai. Kemudian kegiatan mengeruk sungai ini, saya lihat itu kan malah menutup anak-anak sungai. Jadi banyak sekali lahan pertanian yang malah tidak teraliri air. Atau kadang sawah ini sudah ada airnya dan jalan menuju pembuangan ke sungai ini malah hilang. Jadi ya mengendap di persawahan saja sih menurut saya. Iya, jadi salah satu problem susahnya air dari wilayah pertanian kemudian hilang pasca banjir ini juga saya lihat memang muka air Sungai Juwana itu mungkin hampir sama dengan laut sebetulnya sudah, karena sedimentasi. Artinya daya tampung badan sungai ini menjadi berkurang jauh. Akhirnya air dari wilayah pertanian atau air dari hulu itu kemudian terhambat masuknya ke Kali Juwana. Artinya nggak bisa masuk lagi karena sudah sumbang. Kalau bahasa kami, bahasa teman-teman tani, sumbang sudah sama. Ketinggiannya sudah sama dengan air yang mau masuk ke sungai itu. Bahkan beberapa kali kalau misalkan wilayah hilir sana hujan deras, kemudian debit air di Sungai Juwana itu naik, bahkan airnya malah balik mas, masuk ke anak sungai lagi. Jadi yang logikanya yang benar kan dari anak sungai itu masuk ke badan sungai besar, tapi harusnya. Ini enggak. Jadi air dari Sungai Juwana itu malah kembali masuk ke wilayah pertanian lewat anak sungai gitu. Oke, sahabat Ansor Pusak Wanginet rahimakumullah. Anda sekalian bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Sudah ada pertanyaan, Mas? Saya cek dulu. Ini dari siapa saja? Oke, dari akun official MA Taris Pucak Wangi. Begini pertanyaannya, Mas. Melihat proses sedimentasi yang cenderung lebih cepat dikarenakan rusaknya hulu, apa perlu pengerukan sedimen di wilayah hilir ini setiap tahun? Ya, itu akan mengurangi permasalahan sedimentasi, tapi nggak signifikan, Mas. Yang daripada menghabiskan anggaran untuk pengerukan di wilayah hilir itu tadi, Nekake senam lah. Nekake alat berat untuk melakukan senam. Kalau bahasanya Pak Husaini itu mendingan mungkin agak lama, tetapi pendidikan kepada masyarakat terkait penghijauan kembali itu harus dilakukan. Artinya mending anggaran-anggaran itu digunakan untuk melakukan penghijauan kembali di wilayah hilir, di wilayah hulu, bekerja sama dengan masyarakat. Itu akan jangka panjang akan menyelesaikan masalah. Artinya ya kita kembalikan saja bahwa Gusti Allah dulu menciptakan sebelum ada ulah tangan merusak dari manusia itu kan memang di wilayah hulu itu kan dikasih hutan-hutan macam-macam kan. Ketika kemudian banjir hujan, airnya bisa diserap oleh tanah karena adanya hutan macam-macam itu. Nah itu saja dikembalikan ke
ke fungsi sebetulnya. Meskipun tidak 100%, tapi saya pikir itu akan menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu yang panjang. Keberlanjutan ya Pak. Keberlanjutan. Ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari akun Facebook Jenengku Kavi Ansori. Izin bertanya Pak, kira-kira ada apa tidak ya anggaran khusus dari Pemkat yang diperuntukkan pemeliharaan alir Sungai Juana? Jika ada, berapa ya kira-kira? Jadi ini salah ya pertanyaannya orang kena sumber. Ini salah ini. Enggak, jadi apa? Saya hanya tahunya lewat media. Ya, karena saya juga petani kan, bukan orang pemerintahan. Jadi kalau Ya ditanya mungkin pemerintahan itu, kan saya- juga harus terbuka. harusnya begitu kan? Harusnya. Ya. Itu pastinya ada. Cuman apa jumlah besarnya memang kita nggak tahu, dan apa ya? Ada semacam silang kewenangan. Jadi kalau misalkan jenengan tanya tentang Sungai Juana ke Pemkab Pati, ke PU Pati lah yang bertanggung jawab Iya. itu, pasti jawabannya ini tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai. Itu. Jadi gampang memang, seolah-olah soal urusan. Saling lempar ya Pak. Ya, betul. Enggak di urusan sungai saja sih. Banyak urusan yang saling lempar gitu. Tapi soal proyek saling rebut. Ya artinya ini kan aneh kan gitu kan, sama-sama pemerintah kan, yang satu pemerintah provinsi, yang satu pemerintah kabupaten, itu sebetulnya kan apa ya, orkestrasinya itu kan bisa bagus ya, bisa menghasilkan suara yang keren lah gitu kan, tapi ternyata tidak. Jadi seperti wilayah-wilayah anak-anak sungai itu juga kalau pemerintah kabupaten ditanya itu akan melempar bahwa ini tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai. Itu yang dicari Pak. Ini kemudian ada pertanyaan lagi. Yang itu nggak menjawab pertanyaan Mas. Jadi kalau ditanya akhirnya saya nggak tahu terus Mas. Ini yang tanya kebanyakan malah akun official. Oh iya. Ini ada lagi akun official pondok malah. Pondok Pesantren Darul Hidayah Runting Pati, Mas. Oh gitu ya. Admin tolong ditanyakan ke pemateri ya. Kapal-kapal besar yang bersandar di wilayah sungai, apakah itu juga berpengaruh besar pada proses sirkulasi ke air laut? Kapal-kapal ini mengganggu tidak Oh iya. Jadi soal jalannya air laut? yang jelas ketika aliran itu ditutupi suatu barang, entah kapal, entah sampah, yang jelas alirannya terhambat gitu kan. Alirannya nggak bisa loss menuju laut. Tetapi saya pikir juga perlu analisa yang lebih dalam lagi. Artinya itu memang sampai sejauh mana parkir kapal itu kemudian menghambat lajunya air, itu saya pikir harus dilakukan analisa yang sangat mendalam. Karena begini, yaitu tadi, meskipun kapal itu dianggap salah satu penyebab terjadinya banjir karena menghambat aliran air, tetapi mereka pasti juga gampang saja bahwa parkirnya nggak ada. Betul. Artinya tempat parkir yang disediakan pemerintah, ya lagi-lagi pemerintah nggak ada. Aku tadi lah penak seudon terus poso-poso. Tapi ini kan sudah ada proyek tambat kapal Ya. di Pulau Seprapat, Mas. Ya. Ini kalau nggak salah rancangan anggarannya itu 70 M. Nah, ini kan mulainya tahun 2018, kemudian sampai tahun ini itu sudah menelan berapa ya? 34 M kalau nggak salah. Dan proyek ini terkesan mangkrak, Betul. saya kira. Kalau jenengan baca di Perda Tata Ruang Kabupaten Pati yang terbaru, itu malah proyek itu sekarang tidak ada, Mas. Jadi dihapus, dihilangkan. Ya, kalau nggak salah ya, saya pernah baca itu di Perda itu menjadi tidak diutamakan. Artinya dulu sebetulnya proyek itu juga gara-gara kawan-kawan Jampisawan juga yang salah. Artinya dulu itu memang kami menyuarakan, Bikin jadi, rame-rame. bukan menyuarakan supaya pemerintah itu bikin kolam tambat kapal, supaya kapal-kapal itu bisa diparkir di sana, kemudian tidak menghambat
laju air. Tetapi ya kami nggak tahu kalau nangkepnya salah kan, kemudian jadi nggak terjadi, nggak terrealisasi sampai saat ini belum terrealisasi. Itu kalau tadi katakan proyeknya sudah dianggarkan 70 miliar, artinya uang itu kan kemudian ya dipakai belanjaan siapa kita nggak tahu kan begitu. Sampai saat ini itu sudah menelan biaya 43 M. Oh gitu. Dan kalau kita ke sana, kita lihat bahwa ya mangkrak, memang nggak ada pekerja, nggak ada, hanya beberapa bekas cor-corannya. Cor-coran. Iya, itu yang terjadi. Makanya itu sudah menjadi. Makanya tadi kembali ke pertanyaan yang tadi bahwa parkir kapal itu yang menutupi badan sungai saat banjir memang berpotensi untuk berpotensi menyumbat sehingga aliran air dari wilayah hulu itu menjadi tidak lancar. Gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa apakah itu juga meningkatkan sedimentasi, jelas, karena aliran airnya tidak kencang, artinya lumpur-lumpur itu tidak bisa terbawa langsung oleh arus air ke laut, akhirnya menyumbat di beberapa wilayah di Sungai Juwana itu. Sebenarnya kan dalam perda itu kan sudah ada perda pengelolaan sampah ya, Mas. Betul. Sampai saat ini pengelolaan sampah di sekitaran Sungai Juwana gimana sih di desa-desa itu? Ya saya Penegakannya. melihat tidak hanya kalau persoalan sampah ini kan tidak hanya di sepanjang Sungai Juwana, saya pikir Mas. Jadi di wilayah hampir semua orang lah. Artinya kesadaran mereka untuk mengelola sampahnya itu memang masih rendah. Kemudian pemerintah juga sudah punya perda sampah yang kalau saya nggak salah itu sudah sejak tahun 2010. Tapi juga hanya sebagai produk hukum sing mangkrak. Jadi mungkin pada saat pembuatannya diskusinya canggih kan, diskusinya debat-debatan habis-habisan, tetapi ketika produk ini jadi ya wes tidak ada eksekusi selanjutnya. Nah, bayangan saya bahwa kami juga mengusulkan di rencana RKPD pemerintah itu ketika kami diundang bahwa perda yang sudah ada itu perda sampah yang sudah ada itu benar-benar dilakukan sosialisasi, kemudian ketika ada pelanggaran ya ditegakkan gitu kan, agar masyarakat itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu loh ketika mengelola sampah. Selama ini kan enggak. Jadi selama ini itu kan ya yang penting sampah itu tidak berada di hadapanku kan gitu pikirannya. Apalagi ketika banjir kemarin jenengan lihat itu sebagai tempat pembuangan sampah saya pikir. Jadi orang itu ngeresiki sampah di dalam rumahnya ya mumpung banjir. Memang kali itu tempat sampah terbesar. Betul. Itu yang kalau dengan tema sore ini kan sangat pas kan, Nestapa Kali Juwana benar-benar Menyedihkan ya. Kali ini menjadi korban yang paling besar. Kalau saya dibandingkan dengan manusianya, saya pikir ya kali ini yang lebih saake Mas artinya. Kali ini yang sudah menjadi penghidupan masyarakat sejak manusia ada, mungkin sejak manusia tinggal di sepanjang Kali Juwana sampai hari ini. Tetapi orang itu tidak mengingat jasa kali ini, jasa sungai ini. Artinya mereka ketika tidak mengingat jasa sungai ini atau kali ini, artinya kan mereka mengingkari penciptanya juga gitu loh. Padahal dulu Sungai Juwana ini beribu-ribu harapan ditumpukkan untuk sungai ini. Betul. Sumber kehidupan segalanya lah, artinya sumber kalau zaman dulu itu juga transportasi, sampai saat ini jadi sumber air pertanian yang utama macam. Tetapi ketika cenderung masyarakat ketika terjadi banjir yang menyalahkan sungai, yang salah sekali ini kenapa cetek kan gitu kan. Ya kalau dulu Sungai Juwana ini mungkin beribu harapan, tapi saat ini mungkin lain, yaitu jadi ancaman. Beribu ancaman gitu. Ya. Dan yang mengancam saya pikir bukan sungainya, Mas. Sungainya nggak mengancam, dia itu baik kok. Artinya bagaimana manusia ini sadar atau bagaimana manusia ini tahu bahwa alam, lingkungan hidup itu kan diciptakan oleh Allah sebelum ada manusia kan.
artinya disiapkan dulu, kemudian baru manusia diturunkan ke bumi yang di sana sudah segalanya oleh Allah sudah disiapkan. Kita itu kan disuruh mengelola kan, memanfaatkan dan mengelola, bukan menghancurkannya. Nggak ada kan di dalam, nggak tahu saya nggak tahu, kadang-kadang saya baca itu surat apa gitu kan, kadang-kadang manusia sebetulnya disuruh untuk memanfaatkan dan mengelola, bukan menghancurkan. Tetapi yang terjadi sekarang kan menghancurkan. Kadang-kadang kita nggak tahu, artinya saya kadang-kadang ya yang pemilik tambang itu juga orang-orang paham agama, orang-orang tahu tentang agama, tapi ternyata juga melakukan. Artinya orang-orang yang membuang sampah di sungai itu juga banyak yang tahu agama, yang katanya kayak dalam satu ayat itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah itu mungkin yang salah, artinya kebersihan itu dimaknai kebersihan yang ada di lingkungan diri sendiri, bukan kebersihan secara umum. Artinya ya yang penting awakku resik, berarti saya iman, rawusan negara tombol. Itu yang mungkin menjadi catatan. Beberapa bulan yang lalu Jampi Sawan ini kan bekerja sama dengan YAPHI Solo ya. Iya. Ini kan mengambil sampel air Sungai Juwana kemudian diberikan kepada Ekoton, kemudian Ekoton ini mempresentasikan hasil penelitiannya dan mendapatkan saya juga ikut hadir waktu itu, dan hasilnya Sungai Juwana positif mengandung mikroplastik. Ini kan cukup mengenaskan ya nasib Sungai Juwana ini. Iya. Ya makanya tadi saya sampaikan bahwa yang menjadi korban itu sebetulnya sungainya. Jadi bukan manusianya, tetapi sungainya yang menjadi korban. Artinya kalau hasil penelitian yang dilakukan dengan teman-teman YAPHI itu ada semacam LSM yang fokus pada pendampingan hukum sebetulnya, termasuk hukum lingkungan. Kami bekerja sama dengan mereka untuk isu-isu penegakan hukum lingkungannya. Ya salah satu hal yang kami lakukan meneliti sampel air dan sampel tanah Sungai Juwana. Ternyata kandungan mikroplastiknya itu juga sudah cukup tinggi. Artinya ya kalau misalkan untuk kebutuhan rumah tangga jelas sudah tidak layak untuk dilakukan. Itu jadi memang artinya bahwa kandungan mikroplastik yang ada di Sungai Juwana itu kan juga dipengaruhi oleh bukan hanya masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Juwana, tetapi masyarakat di hilir ketika mereka membuang sampah sembarangan, membuang sampah plastik di sungai sembarangan, itu akhirnya kan juga muaranya ke Kali Juwana semua. Jadi kalau misalkan Kali Juwana itu disterilkan, saya pikir tidak bisa kalau pendidikan kepada masyarakat yang di wilayah-wilayah atas juga tidak dilakukan. Sampah sampah pembalut. Jadi sampah pembalut, sampah popok bayi itu saya pikir yang sangat-sangat hampir orang dengan gampangnya gitu loh membuang sampah itu. Jur jarene nak diobong marai suleten kan gitu kan bayine. Nah, itu adat budaya yang kemudian dipahami oleh masyarakat. Tapi kemudian dibuang ke sungai, gak ngerti kok ninggone kono diobong ndak podo ae sampeyan kan itu. Jadi itu juga merupakan suatu yang harus kita pecahkan bersama, bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait hal-hal sederhana seperti itu. Ini mungkin juga produsen popok, tidak bisa saya sebutkan, juga harus bertanggung jawab. Kemudian produsen pasta gigi itu harus bertanggung jawab karena sampahnya lumayan banyak sekali di sungai. Bicara soal restorasi, kita kan nggak bisa 100% menyalahkan pemerintah. Betul. Ini kan harus ada peran masyarakat juga. Jadi kita bareng-bareng kerja. Nah, apa sih yang bisa dikerjakan masyarakat untuk meminimalisir resiko banjir ini? Ya, yang pertama adalah bahwa mereka harus benar-benar disadarkan
meskipun sudah tahu, artinya disadarkan bahwa mereka tinggal di wilayah bencana. Artinya ketika mereka ditinggal di wilayah bencana itu, artinya bagaimana mereka melakukan, mereka pasti sudah paham, tapi kadang-kadang lupa, itu kadang-kadang lupa. Hal ini yang harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Jadi apa namanya? Misalkan mereka diberi pendidikan bahwa kamu itu tinggal di wilayah risiko bencana. Artinya ketika bulan Desember, Januari, Februari pasti terjadi banjir. Ya. Artinya ya kamu jangan melakukan tanam padi gitu. Artinya, tapi itu kan nggak bisa kemudian dilakukan masyarakat sendiri. Artinya harus ada kolaborasi dengan pemerintah itu tadi. Pemerintah menjadi memberikan pendidikan dan pendampingan, kemudian masyarakat benar-benar dipahamkan. Artinya ada kesepakatan misalkan, oh berarti kalau misalkan biasanya bulan ini banjir, artinya musim tanam harus diajukan. Kalau musim tanam diajukan, harus ada penggelontoran air dari Kedung Ombo misalkan. Nah ini kan peran pemerintah, nggak bisa peran masyarakat. Misalkan pemerintah masyarakat oke lah. Jalan. Saya mulai bulan akhir Desember tidak akan melakukan tanam padi supaya tidak kebanjiran. Kemudian musim tanam dimajukan kan. Berarti kemudian tugas pemerintah untuk memberikan air dari wilayah sungai sehingga petani kemudian ya tetap bisa melakukan aktivitasnya. Saya pikir kalau misalkan petani itu bukan orang yang serakah. Jadi kalau mereka sudah bisa panen tidak harus 3 kali meskipun selama setahun, 2 kali panen dan hasilnya kemudian dibeli dengan masuk akal. Mereka sudah sangat bergembira. Wis bodoh istilah mereka itu. Apa pandem? Ya itu. Jadi tidak harus 3 kali panen, 2 kali pun, bahkan kalau 2 kali mereka bisa ya wes kalau nyantai-nyantai lah nih sawah terus kan gitu. Oke, kita cek akun Facebooknya. Adakah pertanyaan baru? Kayaknya sudah nggak ada sih. Oke, mungkin dari Mas Ari Subekti bisa memberikan semacam pesan-pesan atau penutup untuk kami, anak-anak muda yang semoga saja peduli terhadap lingkungan, tidak apatis. Amin, amin. Monggo Mas Ari. Oke, jadi persoalan persoalan lingkungan itu kan bagian dari persoalan semua makhluk. Bukan hanya manusia, tetapi tanaman, hewan, mikroba, nyamuk mungkin terdampak dengan lingkungan yang rusak itu. Artinya ini bagian kepedulian lingkungan kita itu ya kalau menurut saya itu juga sebagian dari bagaimana kualitas iman manusia itu terlihat. Artinya ketika mereka benar-benar peduli kepada lingkungan, hal kecil saja kita ajarkan mulai kecil bahwa kepada anak-anak bahwa ya kalau membuang sampah ya di tempatnya. Pendidikan sejak dini. Pendidikan sejak dini itu sangat membekas. Jadi saya punya contoh anak saya itu ketika saya ajak kemana-mana, ketika dia makan makanan yang ada bungkusnya pasti tanya, iki buat di Pak? Ya gue sih, orang beli tempat sampah gitu. Artinya ketika itu ditanamkan sejak kecil pasti akan membekas sampai dia kemudian dewasa. Itu kalau dari saya sederhana itu. Mengacu pada teman-teman saya itu adalah kelolalah sampahmu sendiri. Betul. Secara pribadi ya. Secara pribadi. Oke, terima kasih pemirsa sekalian. Tibalah kita di penghujung waktu. Terima kasih telah menyaksikan Ansor Pucak Wanginet. Semoga mendapat manfaat dari acara ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.